Di pertemuan 4 kali ini, Ibu akan membahas tentang materi identitas trigonometri. Nah, di sini Ibu akan memberikan penjelasan mengenai bagaimana pembuktian rumus-rumus identitas trigonometri. Silahkan disimak dan dipelajari. Semangat! Pada materi identitas trigonometri, rumus yang pertama adalah sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Nah, kok bisa ya hasilnya sama dengan 1? Nah, coba kita lihat pembuktiannya. Di sini sudah ada ilustrasi segitiga POQ dengan sudut POQ-nya itu adalah A. Dan segitiga POQ ini merupakan segitiga siku-siku sehingga berlaku teorema Pythagoras. Oke, teorema Pythagoras dari segitiga POQ ini adalah x kuadrat ditambah kuadrat sama dengan. Nah, misalkan kita bagi kedua ruas dengan teorema Pythagoras ini dengan r kuadrat. Maka kita peroleh x kuadrat dibagi r kuadrat itu ditambah y kuadrat per r kuadrat akan sama dengan r kuadrat dibagi r kuadrat, hasilnya akan sama dengan 1. Nah, x kuadrat per r kuadrat ini bisa kita tuliskan x per r dikuadratkan ditambah dengan y kuadrat per r kuadrat ini bisa kita tuliskan y per r dikuadratkan, hasilnya sama dengan 1. X adalah sisi samping, R sisi miring, dan Y sisi depan. X per R sisi samping per sisi miring, sami itu merupakan perbandingan dari trigonometri untuk cos. Jadi cos A dikuadratkan ditambah dengan Y per R, Y-nya D, R-nya mi, jadi D mi. Itu sin, jadi sin A dikuadratkan sama dengan 1. Cos A kuadrat itu cos kuadrat A ditambah dengan sin kuadrat A itu sama dengan 1. Atau bisa kita tuliskan bahwa sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Oke, jadi terbukti ya. Selanjutnya untuk rumus identitas trigonometri yang kedua itu adalah tangan kuadrat A ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat A. Nah, untuk pembuktiannya sama, kita lihat dari teorema Pythagoras, x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Selanjutnya kita bagi kedua ruasnya itu dengan x kuadrat. Sehingga kita peroleh hasilnya itu adalah 1 ditambah y kuadrat per x kuadrat sama dengan r kuadrat per x kuadrat. Akan sama dengan 1 ditambah x kuadrat per x kuadrat itu bisa kita tuliskan menjadi y per x dikuadratkan sama dengan r per x kuadrat. Sehingga hasilnya 1 ditambah Y itu sisi depan, X itu samping, desa itu merupakan perbandingan trigonometri untuk tangan, yaitu tan A dikuadratkan, R itu sisi miring, X itu sisi samping, jadi misa itu merupakan perbandingan trigonometri untuk sekan A. Jadi kita peroleh 1 ditambah tangan kuadrat A sama dengan sekan kuadrat A. Jadi terbukti ya. Kita masuk ke identitas trigonometri yang ketiga. Rumusnya itu kotangan kuadrat A ditambah 1 sama dengan kosekan kuadrat A. Pembuktiannya sama, yaitu dari teorema Pythagoras, x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Kemudian kita bisa membagi kedua ruas dengan y kuadrat, sehingga diperoleh x kuadrat per y kuadrat ditambah 1 sama dengan r kuadrat per y kuadrat. X kuadrat per y kuadrat itu bisa kita tuliskan sebagai x per y kuadrat ditambah 1 sama y kuadrat.
Oke, X per Y, X-nya samping, Y-nya depan, Y sade, berarti perbandingan dari kotangan A dikuadratkan ditambah 1 sama dengan R per Y, R-nya itu mi, Y itu tadi de, jadi demi itu merupakan perbandingan dari kosek A. Nah, kosek A dikuadratkan, sehingga kita peroleh kotangan kuadrat A ditambah 1 sama dengan kosek kuadrat A. Nah, ini adalah rumus-rumus yang harus kalian hafal ya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soalnya ya. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini ada soal. Kita bisa mengerjakan yang ruas kiri dulu sehingga hasilnya akan sama dengan di ruas kanan, atau sebaliknya kita kerjakan yang di ruas kanan maka hasilnya akan menjadi di ruas kiri. Nah, soal yang pertama itu ada sin X kali cos X per kotangan X sama dengan sin kuadrat X. Nah, soal yang seperti ini kita bisa membuktikannya dari ruas kiri. Kita tuliskan dulu sin X dikali cos X per kotangan X. Di sini ada kotangan X, bisa kita ganti dengan cos X per sin X. Jadi sin X cos X per cos X per sin X. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini perlu kita ingat kalau ada A dibagi C per D itu akan sama dengan A dikali D per C. A di sini adalah sin X per cos X. Nah, dikalikan dengan D per C. Nah, semula dari cos X per sin X menjadi sin X per cos X. Perhatikan di sini ada cos X per cos X itu hasilnya sama dengan 1. Sehingga sin X dikali dengan sin X hasilnya akan menjadi sin kuadrat X. Sehingga terbukti bahwa sin X cos X per cos X hasilnya sama dengan sin kuadrat X. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Di sini ada akar 1 min cos kuadrat X per 1 dikurang sin kuadrat X sama dengan tangan X. Oke, kita tuliskan dulu yang di ruas kiri. Kita akan kerjakan, hasilnya akan sama dengan ruas kanan. Nah, di sini kita ingat kembali identitas trigonometri yang tadi ya. Sin kuadrat A ditambah cos kuadrat itu sama dengan 1, sehingga kita peroleh bahwa sin kuadrat A itu akan sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat A. Dan cos kuadrat A itu sendiri bisa kita peroleh dari 1 dikurangi sin kuadrat A. Kemudian ini akan sama dengan akar dari 1 min cos kuadrat X akan kita ganti menjadi sin kuadrat X per 1 min sin kuadrat X itu tadi adalah cos kuadrat X. Nah, sehingga akan sama dengan, akan kita jadikan akar dari sin X per cos X dikuadratkan. Nah, ingat kembali sin per cos itu merupakan rumus dari tangan. Jadi ini akan sama dengan akar dari tangan X dikuadratkan. Akar dari tangan X dikuadratkan itu akan sama dengan tangan X. Jadi terbukti bahwa akar dari 1 min cos kuadrat X per 1 min sin kuadrat X hasilnya sama dengan tangan X. Terbukti. Lanjut ke contoh yang ketiga. Sin kuadrat A per 1 min cos A ditambah sin kuadrat A per 1 ditambah cos A sama dengan 2. Oke, kita tuliskan dulu yang di ruas kiri. Nah, kemudian kita akan kerjakan yang di ruas kiri, di mana ini ada bentuk pecahan yang penyebutnya berbeda. Perlu kita ingat, harus kita ingatkan, yaitu A per B ditambah C per D, maka akan sama dengan A-nya kali D jadi AD, C-nya kali B dengan menjadi BC, maka AD tambah BC per BD.
Nah, ini akan sama dengan penyebutnya kita samakan dulu 1 min cos A dikali 1 plus cos A. Kemudian A kali D akan menjadi sin kuadrat A dikali 1 plus cos A ditambah dengan sin kuadrat A dikali dengan 1 min cos A. Kayak seperti ini. Selanjutnya akan kita kerjakan, yaitu kita kalikan dulu sin kuadrat A dikali 1 plus cos A. Ingat ya, kalau A dikali B plus C dalam kurung maka sama dengan AB ditambah AC. Jadi di sini sin kuadrat A itu dikali 1, kemudian sin kuadrat A dikali cos A itu sin kuadrat A cos A. Sini ada sin kuadrat A dikali 1 min cos A. Sin kuadrat A dikali 1 itu hasilnya sin kuadrat A. Kemudian sin kuadrat A dikali min cos A itu hasilnya menjadi negatif sin kuadrat A cos A. Dikali 1 hasilnya 1. Kemudian negatif cos A 1 dikali cos A hasilnya cos A, negatif cos A dikali cos A hasilnya negatif cos kuadrat A. Nah, coba perhatikan bentuk ini. Untuk yang pembilang, coba perhatikan di sini ada sin kuadrat cos A dan negatif sin kuadrat A. Cos ini bisa kita sederhanakan ya, jadi hasilnya 0 sehingga pembilangnya itu tinggal A sin kuadrat A ditambah sin kuadrat A. Kemudian yang bawah ini bisa ditambah cos A min cos kuadrat A menjadi min cos A ditambah cos A. Bisa kita sederhanakan jadi 1 min cos kuadrat A sin kuadrat A ditambah sin kuadrat itu hasilnya 2 sin kuadrat A per 1 itu per sin kuadrat A. Nah, 2 sin kuadrat A ditambah sin kuadrat A hasilnya sama dengan 2. Nah, kita masuk ke contoh yang keempat. Kita akan membuktikan bahwa cos pangkat 4x dikurangi cos kuadrat x sama dengan sin pangkat 4x dikurangi sin pangkat 2x. Kita akan membuktikannya dari ruas kiri. Kita akan tuliskan dulu soalnya cos pangkat 4x dikurangi cos pangkat 2x. Nah, bisa kita keluarkan faktornya cos kuadrat x supaya menjadi cos pangkat 4x, maka itu akan keluarkan cos kuadrat x. Nah, kita kalikan dengan negatif 1 seperti ini. Nah, selanjutnya kita ingat dulu rumus identitas tadi. Kalau ada sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1, maka kita memperoleh cos pangkat 2x akan sama dengan 1 dikurangi sin pangkat 2x. Jadi cos pangkat 2x di sini bisa kita ganti dengan 1 dikurangi sin pangkat 2x. Nah, selanjutnya dari rumus identitas ini kan kita juga bisa peroleh bahwa sin kuadrat x itu sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat x. Kalau kita kalikan dengan negatif 1 di kedua ruasnya, kita akan memperoleh sin kuadrat x dikalikan negatif 1 itu sin kuadrat x. Nah, 1 kali negatif 1 itu negatif 1. Nah, negatif cos kuadrat x dikali negatif 1 itu ditambah cos kuadrat x, jadi negatif 1 ditambah cos kuadrat x bisa kita tuliskan negatif sin kuadrat x sama dengan cos kuadrat x min 1. Nah, jadi cos kuadrat x min 1 di sini bisa kita ganti dengan negatif sin kuadrat x. Nah, dari sini bisa kita kalikan saja 1 dikali negatif sin kuadrat x itu hasilnya negatif sin kuadrat x, kemudian negatif sin kuadrat x dikalikan dengan negatif sin kuadrat x itu hasilnya sin pangkat 4x, atau bisa kita tuliskan sin pangkat 4x dikurangi sin pangkat 2x.
Nah, jadi terbukti bahwa cos pangkat 4x dikurangi cos pangkat 2x hasilnya akan sama dengan sin pangkat 4x dikurangi sin 2x. Nah, jadi terbukti ya. Sekian pembahasan mengenai identitas trigonometri. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih.